Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Inisa dengan NIM 20332047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar dan analisis penelitian saya, di mana yang berjudul Makna Tari Tabur Beras Kunyit dalam Upacara Penjemputan Mempelai Laki-laki di Kabupaten Batanghari, Jambi. Pada bab 1, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada tinjauan penelitian, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada manfaat. Yang pertama latar belakang, yaitu kebudayaan menjadi salah satu jenis kekayaan yang dimiliki oleh setiap daerah. Budaya selalu menampilkan kekhasan dari masing-masing daerah, sehingga membuatnya menjadi suatu yang berbeda dan unik. Menurut Quentaraningrat 2009, kebudayaan adalah warisan kita yang diturunkan tanpa surat wasiat. No threat, hierarchy, nice price, the sound testament. Menurut Renkar Ignace Kladen dalam Sutrisno dan Putrato pada tahun 2005 halaman 19 menjelaskan setiap pembaharuan suatu budaya bahwa pada mulanya kebudayaan adalah nasib dan baru kemudian kita menanggungnya sebagai tugas. Tari persembahan atau tari penyambutan tamu yang setiap daerah memiliki gaya tari yang berbeda. Setiap daerah seperti daerah Samula Aceh memiliki tari gelombang, Kepulauan Riau tari makan sirih, di daerah Kuansing memiliki tari sombah carano, Sumatera Barat memiliki tari persembahan dan tari gelombang, dan setelah itu Jambi tari skapur sirih, dan masih banyak lagi dari daerah lainnya. Persamaan pada setiap tari penyambutan tamu adalah tamu akan disuguhi sirih yang kemudian dimakan atau disobek oleh tamu tersebut, karena sirih menjadi simbol bahwa kedatangan tamu telah diterima dengan senang hati dan sebagai tanda persahabatan. Yang kedua yaitu identifikasi, di mana Provinsi Jambi memiliki identitas kebudayaan, salah satunya tari penyambutan atau lebih dikenal sebagai tari tabur beras kunyit, yang penarinya terdiri dari lima penari perempuan dan membawa mangkok yang berisi beras yang telah dilaburi dengan kunyit. Isi dari mangkok ini ditaburkan kepada tamu pada saat akhir tarian, sebagai simbol tanda penerimaan mempelai laki-laki. Tari ini memiliki ketentuan adat yang masih berlaku hingga saat ini, khususnya di daerah Kabupaten Batanghari. Tari tabur beras kunyit ini hanya boleh ditarikan untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Yang ketiga, batasan masalah. Dari permasalahan di atas, penelitian ini ingin mengkaji simbol dan makna tari tabur beras kunyit dari daerah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang belum pernah diteliti dan diketahui oleh masyarakat umum. Tari tabur beras kunyit terinspirasi dari kebiasaan masyarakat Batanghari yang terlihat dari gerak, musik, busana, maupun profesi yang digunakan dalam tari tabur beras kunyit. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas mengenai simbol dan makna tari tabur beras kunyit dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana ide tari tabur beras kunyit? Yang kedua, bagaimanakah makna gerak tari tabur beras kunyit di Kabupaten Batanghari? Yang ketiga, bagaimanakah simbol dan makna busana tari tabur beras kunyit di Kabupaten Batanghari? Yang kelima, tinjauan penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Memahami ide tari tabur beras kunyit. Yang kedua, memahami makna yang terkandung dalam gerak tari tabur beras kunyit. Yang ketiga, memahami makna busana yang terdapat pada tari beras kunyit di Kabupaten Batanghari. Dan yang terakhir pada bab 1 yaitu manfaat, di mana manfaat terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat secara teoritas, di mana manfaat ini penelitian
bermanfaat untuk memperkuat teori, makna, dan sebagai sumber rujukan literatur seni tari yang ada di Kabupaten Batanghari, serta dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang dapat menambah referensi wawasan tentang tari tabur beras kunyit di Kabupaten Batanghari. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat secara praktis bagi peneliti untuk memahami lebih dalam mengenai tari tabur beras kunyit di Kabupaten Batanghari. Baiklah, kita lanjutkan yaitu bab 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis, yang kedua saya akan menjelaskan kajian relevan, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Yang pertama, kajian teoritis, di mana tari adalah suatu bentuk ungkapan jiwa manusia yang diekspresikan melalui gerak yang ritmis dan diiringi menjadi satu kesatuan sehingga menjadi suatu bentuk yang indah. Jiwa yang dimaksud adalah suatu bentuk perasaan yang berbentuk emosional. Menurut Swedarsono tahun 1977, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Di sisi lain, menurut Suryadiningrat dalam Swedarsono tahun 1977 mengemukakan tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dan irama musik serta mempunyai maksud tertentu. Pengertian, tari tabur beras kunyit termasuk ke dalam tari tradisional, di mana tari yang sederhana sekaligus yang sudah hidup dan berkembang sejak lama dalam masyarakat serta bertumpu pada nilai-nilai tradisi atau kaidah-kaidah yang berlaku. Kajian yang relevan terdapat pada tari tabur beras kunyit, yaitu yang berkaitan dengan makna gerak tari, merupakan bagian yang menguraikan beberapa pendapat dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diteliti, antara lain Putraningsih tahun 2006 dengan judul Simbol Tari Tabur Beras Kunyit, Pesta Pernikahan Masyarakat di Batanghari, Jambi, menunjukkan hasil penelitian tari tabur beras kunyit merupakan tari tradisional yang menggambarkan kehidupan remaja yang akan melepaskan masa lajangnya. Dan yang terakhir yaitu kerangka konseptual, sebagai kerja secara sistematis untuk menggambarkan dan menamparkan masalah penelitian dalam melihat makna tari tabur beras kunyit. Dapat dideskripsikan apa saja makna tari tabur beras kunyit dalam pesta pernikahan di Kecamatan Batanghari, Kota Jambi. Baiklah, itulah sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.